Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ifroda Iren. Saya dari Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan membahas soal tentang fluida dinamis. Nah, saya perkenalkan diri dulu, saya Ifroda Iren dari kelas IA1 dengan NIM F105120104. Oke, kita langsung saja membahas beberapa soal tentang fluida dinamis. Nah, ini untuk soal nomor 1. Soalnya, sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda pada keempat bagian. Bisa dilihat gambarnya. Luas penampang pipa bagian 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 150 cm², 100 cm², dan 50 cm². Kecepatan aliran air pada bagian 1 adalah 8 meter per sekon, sedangkan pada bagian 4 adalah 4,8 meter per sekon. Nah, yang ditanya atau tentukan debit, kemudian luas penampang, kemudian kelajuan aliran air. Kita rangkum datanya menjadi data yang diketahui dan juga yang ditanya. Nah, diketahui seperti yang sudah ada di dalam soal A1, yaitu luas penampang pipa bagian 1, A2, dan seterusnya. Itu 150, 150, kemudian V1 dan V4 yang diketahui. Nah, untuk yang ditanya, debit kita mengetahui simbolnya adalah Q, kemudian luas penampang itu A. Untuk pertanyaan yang B, yang ditanya adalah luas penampang pipa pada bagian 4. Maka kita menggunakan simbol A4 gitu ya. Oke, dan C, yang ditanya adalah kelajuan aliran air pada bagian 2 dan 3. Maka kita tulis dengan V2 dan V3. Oke, kita lanjut. Nah, langsung saja kita jawab untuk pertanyaan yang A. Yang ditanya adalah debit. Apa sih debit? Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Biasanya per detik atau per sekon. Ya, besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari dua formula berikut ini. Nah, ini dia. Q sama dengan V per T. Sama juga dengan A dikali V. Oke, bisa dilihat di situ sudah ditampilkan. Nah, kita sekarang melihat dari soal bahwa yang belum diketahui itu adalah A4, kemudian V2, dan V3. Maka kita cari dulu, gitu ya. Karena nantinya kita akan menggunakan persamaan kontinuitas. Oke, kita lihat di sini. Yang ditanya adalah A4, bukan yang ditanya. Yang belum diketahui itu adalah A4. Ya, kita menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A4 kali V4. Sebenarnya kita lihat dulu persamaan kontinuitas. Nah, ini dia persamaan kontinuitas. Ini dia rumusnya. Nah, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sebenarnya 1 dan 2 itu hanya berupa keterangan ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai A4 kali V4. Itu kenapa? Karena A4 yang kita mau cari gitu. A4 yang mau kita cari. Nah, langsung kita substitusi saja. Sudah diketahui bahwa A1 adalah 150, kemudian V1 adalah 8. Nah, A4 karena belum diketahui, tulis saja A4, kemudian V4 adalah 4,8. Langsung kita operasikan. Maka A4 sama dengan 150 dikali 8 dibagi 4,8. Maka hasilnya adalah 250 cm². Demikian seterusnya teman-teman, tetap menggunakan persamaan kontinuitas. Ini untuk mencari V2, maka V2 sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian ini untuk mencari V3 sama, untuk V3-nya sendiri adalah 24 meter per sekon. Kenapa di sini saya menggunakan A1 kali V1? Karena A1 kali V1 itu data nilainya itu lengkap gitu ya. Jadi tinggal substitusi saja. Nah, jangan lupa untuk menggunakan satuan. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang mau jawab pertanyaan yang A. Jadi, berapa sih debitnya? Dia minta debit di tiap-tiap bagian. Maka Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Maka kita ketahui bersama rumus debit seperti yang sudah dilihat sebelumnya. Debit itu rumusnya adalah A dikali V. Nah, ya kan? Debit juga bisa menggunakan
V per delta T. Seperti itu. Nah, maka kita tinggal substitusi saja angka-angkanya. Sudah kita ketahui A1 berapa, V1 berapa, A2 berapa, V2 berapa. Datanya sudah lengkap, jadi tinggal kita hitung. Dan hasilnya adalah 1200 meter kubik per sekon. Maka debitnya itu di tiap bagian itu sama gitu ya. 1200 dalam satuan meter kubik per sekon. Nah, bisa juga jika ingin menjawab dalam satuan sentimeter, tinggal kita hitung-hitung lagi. Oke, kita langsung menjawab ke jawaban yang B. Nah, yang B yang ditanya adalah A4. Sama, kita menggunakan persamaan kontinuitas seperti yang sudah dihitung sebelumnya tadi. Nampaknya sudah jelas, jadi di sini tinggal ditampilkan ulang. Yang C juga karena dia menanyakan V2 dan V3-nya. Sudah ada juga sebelumnya 12 meter per sekon dan 24 meter per sekon. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nomor 2. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa sih kecepatan aliran pada penampang yang besar? Oke, kita cari dulu datanya. Bukan dicari, kita rangkum dulu. Diameter 1 sama dengan 15 cm, kemudian diameter 2 sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanya adalah V1. Kenapa keterangannya V1? Karena kita ketahui yang ditanya adalah berapa kecepatan aliran pada penampang besar. Nah, kita ketahui rumus untuk luas penampang itu adalah rumus luas lingkaran atau VR kuadrat. Maka, semakin besar radiusnya atau jari-jarinya yang kita dapatkan dari diameter dibagi 2, maka akan semakin besar penampang tersebut gitu ya. Maka kita menggunakan simbol V, keterangannya 1, bukan 2. Karena kalau 2, diameternya 10 cm, lebih kecil dari yang diameter 1. Oke, lanjut. Kita lihat. Di sini yang belum diketahui adalah A, gitu ya. A, luas penampangnya. Nah, kita cari. Sebelumnya kita ubah dulu diameter jadi radius atau jari-jari. Nah, diameter 1 ini berarti untuk radiusnya 15 dibagi 2, jadi 7,5 cm. Kemudian diameter 2 10 cm, kita bagi 2 maka 5 cm. Nah, untuk menghitung V1, kita bisa juga menggunakan rumus persamaan kontinuitas. Tapi kita harus mengetahui dulu A-nya berapa. Gitu. Maka kita mencari A. Luas penampang atau A. Nah, kita mencari A1 dulu. Kita gunakan rumus seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu VR kuadrat sama dengan rumus lingkaran ya, luas lingkaran. Nah, kita ganti V-nya dengan 3,14, bebas. 22/7 juga it's okay, no problem. Dengan jari-jari yang sudah kita bagi 2 tadi diameternya, yaitu 7,5 kuadrat, hasilnya 176,625 cm kuadrat. Kemudian A2-nya adalah VR kuadrat sama dengan 3,14 kali jari-jarinya 5 kuadrat ya. Maka hasilnya adalah 78,5 cm kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita mau cari V1-nya. Nah, jadi sudah dapat data-datanya, kita tinggal substitusi saja. A1-nya sudah kita ketahui, kemudian V1-nya yang ditanya, A2-nya sudah kita ketahui, dan V2-nya sudah kita ketahui yang tadi ada di dalam soal ya. Dah tinggal kita operasikan saja. Maka V1 sama dengan 78,5 dikali 9 dibagi 176,625. Hasilnya adalah 4 meter per sekon ya. Oke, next. Soal ketiga. Nah, soal ketiga, air terjun setinggi 8 meter dimanfaatkan untuk memutar turbin listrik mikro hingga dibangkitkan daya keluaran sebesar 120 kW. Jika efisiensi generator adalah 15%, tentukan debit air terjun tersebut. Note ya, debit yang ditanya. Oke, kita ketahui H atau height atau tinggi gitu ya, 8 meter. Kemudian Pout atau daya itu 120 kW, kita ubah dalam satuan watt,
menjadi 120.000 atau 120 kali 10 pangkat 3. Nah, eta atau di sini sebagai lambang efisiensi generator itu adalah 15%. Ini bisa kita ubah menjadi 15/100 yang hasilnya adalah 0,15 nanti tapi ya. Oke, tentukan debit. Nah, debit sendiri memiliki simbol Q. Kita lanjut. Nah, sebelumnya kita mengetahui ketetapan bahwa rho atau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah ketetapan atau 9,8 ya biasanya gravitasi. Nah, rumus untuk menghitung daya air terjun itu adalah P sama dengan eta kali rho kali Q kali G kali H. Nah, sebenarnya kita bisa mengubahnya karena di sini yang ditanya adalah Q, jadi Q sama dengan P per eta kali rho kali G H gitu ya. Kali G kali H. Tapi di sini langsung saja bisa juga dengan cara substitusi. Maka P kita ganti, yang ini 120.000 sama dengan ini efisiensi generatornya kan 15%, maka kita ubah dulu jadi 15 dibagi 100, 15/100 ya. Maka 0,15. Kemudian Q-nya ini yang kita tanya, yang kita cari gitu ya. Kemudian gravitasinya 10, kemudian tingginya H sama dengan 8. Langsung kita masukin saja. Maka 120.000 sama dengan kita kalikan semuanya. Jadi 12.000 dikali Q. Maka Q sama dengan 120.000 dibagi 12.000, maka mendapatkan hasil 10 meter kubik per sekon. Ya. Oke, bisa kita lihat dari data yang diketahui untuk menggunakan rumus apa gitu. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini soal wajib yaitu nomor 7. Nah, sebelumnya kita baca dulu soalnya. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. Nah, yang ditanya, hitung laju semburan pertama, kemudian B, jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Di sini ada ambil PO sama dengan 1,05 kali 10 pangkat 5 dengan gravitasi 10. Tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung. Jika H-nya 0,5, 1,25, dan 2 meter. Oke. Nah, diketahuinya sudah jelas H sama dengan 2,5 meter, tapi delta H-nya itu 2,5 dikurang 1 ya, karena 1 di situ adalah tinggi sebuah lubang dibuat dengan ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. Maka 1,5 meter. Kemudian P1-nya 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan ini juga sudah kita ketahui bersama, tinggal dilihat. Dari soalnya juga sudah jelas. Nah, kita rangkum. Apa sih yang ditanya? Pertama adalah V tertutup ya. Dalam keadaan tertutup itu laju air semburannya itu berapa? Gitu. Kemudian V terbuka. Jika segel bocor sehingga udara di atas tuh terbuka terhadap atmosfer, berapa laju semburan air sekarang? Berarti V terbukanya dengan P0 sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian yang ditanya yang ketiga adalah perbandingan jarak pancar jika hanya 0,5, 1,25, dan 2 meter. Nah, kita jawab bersama. Sekarang untuk yang V tertutup. Nah, V tertutup ini kita menggunakan rumus yang ini ya, yaitu P tambah rho GH sama dengan 1/2 rho GV kuadrat tambah P0. Nah, itu sendiri sebentar kita cari dulu. Nah, ini ya, kita menggunakan
rumus teorema Torricelli. Nah, oke, kita langsung ganti saja dengan angka atau substitusi. P yaitu 1,34 kali 10. Oh iya, bentar. Nah, P yaitu sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 ya, yang sudah diketahui dari soal. Kemudian rho-nya 10 pangkat 3 yaitu massa jenis air. Nah, kita kali 10 gravitasinya. Kemudian H-nya sama dengan 1,5, berarti ini menggunakan delta H tadi, ya kan? Kemudian sama dengan 1/2, kita kalikan rho-nya 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Kemudian gravitasinya 10, V kuadrat ini yang kita mau cari. Kemudian P0 yaitu 1,05 kali 10 pangkat 5. Nah, sama dengan ini kita hitung sama dengan 149.000. Kemudian sama dengan 5.000 V kuadrat ditambah 105.000. Ini hasil dari 1,05 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya kita menggunakan akar. Maka 149.000 dikurang 105.000 per 5.000. Maka hasilnya adalah akar 44/5. Kemudian hasil akhirnya adalah akar dari 8,8 meter per sekon. Kita lanjut untuk mencari V terbuka. Nah, V terbuka sama kita menggunakan rumus ini, cuma ada perbedaan nggak sih? Coba dilihat dulu. Nah, yang ini P-nya itu P biasa, tapi yang ini menggunakan P0 atau P awal gitu ya. P awal. Nah, rho GH sama dengan 1/2 rho GV kuadrat tambah P0. Sama, langsung kita masukin aja angka-angkanya. 1,05 kali 10 pangkat 5 tambah massa jenisnya, massa jenis air, kalikan 10, kalikan dengan tinggi 1,5 sama dengan 1/2 kali 10 pangkat 3 kali 10 kali V2 tambah 1,05 kali 10 pangkat 5. Nah, ini 15.000 sama dengan 5.000 V kuadrat ya, maka V sama dengan akar untuk menghilangkan pangkat 2-nya sama dengan 15.000 dibagi 5, maka V sama dengan 3 akar 3 meter per sekon. Ini untuk V terbuka. Nah, sekarang kita mau cari perbandingan jaraknya. Nah, perbandingan jaraknya ini kita menggunakan rumus tangki bocor mendatar. Ya kan? Itu dari V sama dengan akar 2GH. Kemudian kita menggunakan X-nya, yaitu rumusnya 2 kali akar H besar kali H kecil, atau sebaliknya H kecil kali H besar, sama aja. Nah, jika H-nya sama dengan 0,5 meter, maka X sama dengan 2 kali H besar kali H kecil akar ya, sama dengan 2 kali tingginya yang kita ketahui di awal 2,5, tapi di sini jika H kecilnya itu 0,5 meter, kita langsung ganti, maka sama dengan 2 akar 1,25 meter. Nah, jika hanya 1,25 meter, sama langsung kita substitusi, maka hasilnya adalah 2 akar 3,125 meter. Jika height-nya sama dengan 2 meter, jika tingginya 2 meter sama, langsung saja kita masukin, berarti sama dengan 2 akar 5 meter. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ini soal terakhir, bahasa Inggris ya. Shows a valve spurting a reservoir from a water tank. Karena ini bahasa Inggris, langsung saja singkat soalnya itu seperti ini. Jika kartu ini dibuka, berapa sih ketinggian maksimum di atas titik B yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari sisi kanan tangki? Kalau di sini soalnya meminta kita mengasumsikan luas penampang di A lebih besar dibandingkan yang di B. Oke, kita tulis dulu yang diketahui berdasarkan soal. Yang diketahui H-nya sama dengan 10 meter ya di sini. Kemudian L sama dengan 2 meter dan theta sama dengan 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah Y maksimum. Oke. Nah, di sini kita menggunakan rumus. Sebentar, ditampilkan lagi dulu.
Nah, ini dia ya kurang lebih. Oke, kita menggunakan rumus ini, yaitu teorema Torricelli. Nah, langsung saja kita operasikan. Nah, ini PA sama dengan rho GH tambah 1/2 rho V A kuadrat sama dengan PB tambah rho GH sama dengan 1/2 rho VB kuadrat. A dan B itu sebuah keterangan ya, bukan rumus, karena gambarnya itu menggunakan kode gitu ya, AB gitu namanya. Nah, lanjut. Di sini kita memasukkan sin theta karena diketahui tetanya tuh 30 derajat. Ya kan? Oke, kita lanjut, maka GH sama dengan GL kali sin theta tambah 1/2 rho VB kuadrat. Nah, ada beberapa yang dicoret ya. Itu sehingga rumus yang didapatkan GH sama dengan GH sama dengan G kali L sin theta tambah 1/2 rho VB kuadrat. Nah, maka VB sama dengan akar dari 2GH kurang GL kali sin theta. VB sama dengan, kita langsung masukkan, substitusi, 2 kali G-nya 10, H-nya 10, kurang G-nya 10, L-nya 2, kali sin theta. Sin-nya 30 derajat ya, sin 30 derajat itu 1/2. Nah, maka VB sama dengan 200 kurang 10, maka akar dari 200 kurang 10, maka sama dengan akar 190, yang hasilnya adalah 13,8 meter per sekon. Kita dapatkan nih VB-nya. Sudah kita dapatkan, maka sekarang kita tinggal cari Y maksimumnya. Nah, Y maksimumnya rumusnya adalah VB yang kita dapatkan itu dikali sin theta pangkat 2/2G. Maka kita tinggal masukin 13,8 kali 1/2 pangkat 2/2 kali 10. Maka hasilnya adalah 2,4 meter. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran di kolom komentar ataupun secara langsung dengan media sosial yang saya punya. Silahkan saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.